bahwa ternyata puasa keagamaan 30-40 hari itu ternyata meningkatkan growth hormon 1250%. Luar biasa kan? Artinya apa? Saya membayangkan kalau umat Islam betul-betul menjadikan Ramadan ini sebagai bulan bersih-bersih badan, isi dengan asam amin. Nanti saya jelaskan nanti bahan-bahannya apalagi yang kita layak untuk konsumsi. Ya, kenapa? Karena ketika dia mulai cemas berlebihan, gula darah naik, tekanan darah naik, nanti kelemahan pada organ-organ, akhirnya apa? Yang dimakan pun tidak akan bermanfaat. Kenapa ada sahur? Sahur itu ibarat kata perintah, wahai tubuhku, nggak ada makan lagi untukmu hari ini, silakan pakai cadangan bahan bakar yang ada. Dia akan cari, ada nggak gula masuk? Nggak ada. Gula nggak masuk, apa yang terjadi? Dia akan pakai glikogen. Glikogen nggak masuk, apa yang terjadi? Dia akan pakai cadangan lemak. Maka sebenarnya kalau Bapak Ibu tahu rahasia ini, saya ajarin caranya ilmunya. Ini ilmu sederhana tapi luar biasa. Begini. Bapak sekalian, bicara tentang Ramadan ya, karena kita mau mendekati Ramadan dan Masya Allah kita sudah masuk di bulan Sya'ban dan semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Ya, kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Tadi mungkin ada Ustadz Budi menyampaikan ini bulan Quran, bulan sedekah, bulan kebaikan ya. Kalau mungkin bahasa saya ini bulan hamil juga gitu ya. Bulan hamil Ustaz. Ya, karena secara sains memang ternyata puasa itu memang meningkatkan kesuburan. Itu satu, ini pembukaannya dulu ya. Kemudian secara sains bulan Ramadan itu atau Ramadan atau puasa adalah detox terbaik. Jadi saya sering menyampaikan begini. Jadi konsep dasar dari manusia, khususnya kita sebagai mukmin ya, orang beriman pada Allah, adalah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan software atau hardware-nya kepada kita ya. Software itu berupa apa? Tanda kutip saja, berupa syariat yang Allah perintahkan atau dicontohkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hardware-nya apa? Hardware itu nanti kita akan bahas. Ini masalahnya apa? Kenapa Ramadan di Indonesia menjadi bulan kita justru malah ada tanda-tanda di situ tapi kita nggak baca. Contoh, kapan waktu yang paling rumah sakit sepi ya, di 11 atau di 12 bulan itu Ramadan. Orang tidak banyak makan, orang sibuk dengan amalan-amalan dan banyak juga keluar rumah. Itu yang pertama. Yang kedua Ramadan ini Bapak sekalian dibandingkan dengan 11 bulan yang lain itu ternyata justru malah ada tanda yang unik, yaitu inflasi kita malah paling tinggi bulan Ramadan. Inflasi ini kan konsumerisme. Jadi dua tanda tadi sebenarnya sudah memberikan sebuah clue lah ya, sebuah isyarat buat kita agar kita kembalilah pada Allah gitu kan. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Kenapa menarik? Kalau tadi kita cerita tentang manusia itu kalau sejatinya saya, Ustadz Budi dan teman-teman Bapak Ibu sekalian diberi kesempatan untuk makan sama tidak makan, pasti kita pengen makan karena kita punya nafsu, beda sama malaikat. Disuruh berhenti makan nggak bisa, maunya makan aja terus gitu kan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perangkatnya. Kalau bahasa saya, memberikan perangkat itu berupa apa? Jangan makan, stop dulu makannya. Tapi nggak bisa kan kalau nggak ada kewajiban. Akhirnya muncullah, saya membayangkan, ini ternyata syariatnya. Ternyata muncullah 11 bulan kita sudah sudah luar biasa makan, semua dimakan pagi, siang, malam, bahkan kadang ada 5 orang satu hari itu bisa 5 kali makan, di stop sama Allah, suruh berhenti makan. Jadi sebenarnya perintah berhenti makan ini buat apa fungsinya? Persiapan ketemu dengan Allah. Kenapa persiapan? Kita lihat apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang beliau menyebutkan kenikmatan orang lagi berpuasa. Ada 2, saat dia berbuka sama saat dia ketemu Allah. Kan gitu. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu waktu beliau meninggal di hari Senin, itu kan Nabi SAW berpesan kepada beliau di hari Ahadnya, kata Rasulullah, ya Utsman, puasalah nanti hari Senin, supaya nanti kau ketemu dengan kami ya dalam keadaan berpuasa. Buka puasa bersama kami, kata Rasul begitu kan, seperti itu. Jadi kebahagiaan orang sedang berpuasa itu sebenarnya bukan banyak makannya, bukan dengan siapa, justru malah kebahagiaan orang yang berpuasa itu adalah ketika mereka merasakan kenikmatan dari ketaatan mereka menjalankan perintah Allah. Inilah yang saya katakan bahwa Ramadan bukan bulan banyak makan, tapi bukan bulan banyak makan, tapi bulan banyak memberikan makanan ruh, makanan iman, makanan hati, makanan kolbu, makanan jiwa. Ini yang kita zaman sekarang kurang.
Saya membayangkan Ustadz, Masya Allah, bagaimana seorang Utsman bin Affan bisa menghabiskan 30 juz Al-Quran dengan 1 rakaat witir. Ya ini kan luar biasa, ini makanan semua. Nah, kalau kita coba telusuri teman-teman sekalian, maka tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya yang disuruh istirahat itu apa sih sama Allah Ramadan tuh? Ya fisik mah jelas kita nggak usah banyak makan, karena 12 jam itu kalau orang udah nggak makan, otomatis akan terjadi pengalihan bahan bakar dari bahan bakar gula di badan atau glukosa itu beralih ke bahan bakar yang bersifat glikogen, bahkan sampai ke lemak nanti. Itu sebabnya sebenarnya Ramadan itu sebenarnya saya lagi sampaikan, udahlah nggak usah banyak makan lah. Yang perlu kita tambahkan atau kita perlu perbanyak makan itu adalah makanan ruhnya, makanan imannya, makanan kolbunya. Berupa apa? Tadi Ustaz sampaikan bahwa Ramadan bulan sedekah, bulan Quran. Itu yang diperbanyak. Bulan tidak banyak interaksi dengan manusia. Sebab apa? Karena konsep dasar adalah Islam. Begini. Kata Nabi SAW, ini konsep dasarnya bahwa Nabi katakan, ala wa inna fil jasad mudghah, kata Nabi. Ketahuilah dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, iza sholat jasaduku, wa iza fasada jasad kulu. Kata Nabi, kalau dia baik semua, dia rusak semua. Jadi kalau tadi Ustaz Budi sampaikan, dia kolbu itu memang itunya tentaranya, rajanya, harusnya dia menjadi raja. Kalau dia diperlakukan sebagai raja, sekarang kolbunya dipuaskan dengan hawa nafsu, jiwanya, ya iman itu terus menerus dijokin lah kalau bahasa Jawa gitu, dengan hawa nafsu, sehingga boro-boro jadi raja dan justru malah jadi tentara, jadi budak, gitu kan, seperti itu. Sehingga apa yang dia lihat, apa yang didengar, apa yang dia rasakan berupa panca inderanya tadi justru malah melemahkan imannya. Jadi kalau tadi kita bicara tentang bahwa istrimu adalah ladang bercocok tanam, kata Allah, maka sebenarnya kalau kita lihat Bapak sekalian, ini konsep paling mudah untuk yang mau promil sebenarnya. Ya, bagaimana ladang itu, jadi gini, ilustrasi sederhana gini, saya jelaskan sedikit. Kalau Anda ketemu dengan petani yang biasa tanam padi lah gitu kan di ladang yang penuh dengan pestisida lah atau bahan-bahan kimia sintetik, maka kalau petani tadi insaf, dapat hidayah gitu kan untuk mengubah lahannya menjadi lahan organik, maka ada satu konsep yang saya pahami waktu saya baca gitu, namanya land clearing. Land clearing itu apa? Jadi selama beberapa bulan itu lahan itu nggak ditanam, Ustaz, digemburkan. Gitu. Ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada 1 tahun. Jadi selama 6 bulan atau katakan 6 bulan gitu digemburkan terus, kasih pupuk organik segala macam dan kebutuhan dia untuk nanam, sehingga nanti tinggal tanam, tumbuh dia. Land clearing. Saya menambahkan di tulisan saya, pernah saya tulis dulu zaman di Twitter sebenarnya. Beberapa tahun yang lalu tuh, tentang namanya body land clearing. Body land clearing itu karena apa? Konsep dasar tanah bagi manusia itu perut, lambung. Jadi dengan orang itu diam, nggak makan, dia mengurangi yang tidak baik. Nanti kita lihat Nabi makan apa waktu Ramadan. Kenapa? Tadi Ustaz bilang kan bahwa Allah tuh nggak ingin mempersulit kita. Akhirnya apa? Coba bayangkan kalau kita disuruh makan, misalkan 4 sehat 5 sempurna gitu kan waktu buka puasa. Ribetnya minta ampun ya. Disuruh makan apa? Kurma kalau ada. Kurma itu isinya apa? Asam amino. Asam amino itu apa? Bahan bakunya kita. Tubuh kita itu kan isi asam. Dan jenis kurma atau kurma sebelum yang kurma ajwa, rutop atau tamar seperti itu kan kurma yang cepat sekali terserap untuk menjadi energi buat badan. Kalau nggak ada apa? Kita lihat ayat yang lain. Allah katakan, dan dari air waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kata Allah. Dari air kami jadikan segala sesuatu. Kan Nabi nggak ada kurma, Nabi suruh minum air. Itu kan bentuk penggemburan. Jadi kalau sekarang ini, tadi pagi saya sempat lihat ada video seorang syekh, seorang dokter di Mesir itu, dia khutbah juga, saya lihat kan, bahwa ternyata kayak corona mas sekarang dia katakan, perbanyak minum air, dia bilang, basahi tenggorokan Anda, dia bilang, supaya apa? Karena si virus itu tidak akan bisa hidup pada lingkungan yang basah kayak begitu, badan kita. Tapi kalau dia kering cepat hidupnya, badan ya, seperti itu. Ya tadi begitu. Jadi kurma ada air, nggak ada gorengan waktu buka puasa.
Emang nggak boleh makan gorengan? Nggak ada yang melarang, nggak, silahkan aja makan. Cuma saya katakan berapa masjid yang saya katakan, coba Ramadan tuh, coba disajikan makanan sehat. Saya bilang, makanan sehat apa? Ya gini, ini pelajaran pentingnya. Subhanallah, saya catat tadi, yang tadi tentang Nabi Adam itu subhanallah, saya mencoba merekam jejak Nabi Adam. Bahasa gitu, jejak DNA Nabi Adam. Bahasanya gimana? Saya tadi mikir gitu kan, Nabi Adam itu kan tinggal di surga. Waktu di surga, akhirnya karena beliau melakukan kesalahan, diturunkan. Maka setelah Nabi Adam beranak pinak di bumi, bertebaranlah semua. Jadi kita ini punya rekam jejak DNA-nya bahan-bahan di surga. Kan gitu? Bahan-bahan di surga apa? Ada susu, ada jahe, ada madu, ada khamar yang tidak mabukkan. Yang mungkin di Indonesia ada namanya tape. Kalau mungkin, nah nanti itu hubungannya apa? Nanti rekam-rekam jejak tadi itu akan menjadi bagian dari gen kita. Tapi masalahnya kan anak Nabi Adam kan nggak tahu tuh, saya lupa tuh, Nabi Adam diturunkan di mana tuh? Sebelah mungkin di India lah kata misalnya itu ya. Nah itu kan sampai hari ketemu lagi di mana tuh bukit apa tuh? Apa? Nabi Adam, Apa? Nabi Adam ketemu sama Hawa tuh di mana? Katanya, benar nggak itu? Kisah-kisah. Lihatlah, katakanlah ketemu di satu tempat gitu kan, di Arab lah gitu kan. Tapi kan masalahnya kan Nabi Adam selama perjalanan itu kan akhirnya beranak pinak, kan gitu. Beranak pinak, maka otomatis anak pinak Nabi Adam itu kan bertebaran. Katakanlah Nabi Adam awalnya di India, kemudian di Mekah segala macam, misalkan lah gitu-gitulah cerita-ceritanya begitu, kita nggak tahu, ya nggak penting juga. Intinya apa? Anak-anak pinak Nabi Adam ini pasti salah satunya ada yang menjadi leluhurnya Indonesia. Kan gitu. Maka pertanyaannya, Indonesia nih Allah ciptakan apa di sini? Ini hubungan nanti dengan apa yang perlu kita makan waktu Ramadan, Ustaz. Jadi saya sempat diskusi dengan seorang guru kemarin, saya bilang, berarti, saya bilang sama beliau kan, berarti orang yang tinggal di satu tempat itu cocoknya makan apa yang Allah tumbuhkan di tempat itu, kecuali ada rekam jejak dari nabinya. Contoh mungkin di surga kan ada kurma, ada madu, maka ada hadis Nabi kita dianjurkan makan kurma ajwa, minum madu gitu kan, karena memang isinya asam amino. Susu juga sama, tapi susu apa? Ya susunya tentunya susu yang sehat gitu kan, seperti itu. Itu rekam jejak. Jadi Ramadan ini kalau boleh saya katakan ya, tadi ada bulan promil, bulan sedekah, bulan Quran, juga bulan detox, dan juga bulan asam amino. Kenapa? Karena konsep dasar badan kita itu kan asal asam amino semua. Ya. Asam amino. Nanti itu sebenarnya pembahasan terakhir. Saya loncat-loncat, karena terlalu banyak yang saya mau sampaikan. Gitu. Jadi bulan asam amino. Nah, dan asam amino kita bisa dapatkan dari mana? Atau mineral itu dapat dari mana? Dari apa yang Allah tumbuhkan. Contoh, kita mau bikin kayak apa juga, pohon kurma di Indonesia gak bakal bisa mencapai suhu seperti suhunya kurma ajwa. Kurma ajwa itu kan bisa suhunya 40-50. Baru dia bisa matang kayak begitu. Maka dia panas kan, kurma ajwa itu. Jadi kata Nabi apa? Panasnya ini kurma didinginkan dengan semangka atau timun. Itu konsepnya kayak begitu. Maka kalau ada kurma ajwa gitu kan, yang karena memang penelitian tentang kurma ajwa itu memang spesifik banget. Ini khusus kurma ajwa, Ustaz. Khusus kurma ajwa. Dan dia memang kalau saya katakan tadi, ketika masuk ke badan kita dengan asam amino sebagus kayak begitu, pasti menggemburkan tanah. Makanya kurma memang disebut sebagai superfood. Karena di Arab susah tumbuh kayak Indonesia, jahe susah tumbuh, apalagi lengkuas, serai, rimpang susah tumbuh. Maka Allah ciptakan satu minuman atau makanan khusus sana yang kita sebut dengan kurma tadi, untuk memenuhi kebutuhan orang di sana. Tapi rekam jejak yang kalau kita sekarang loncat dulu ke gen DNA-nya orang Indonesia dalam hubungan sama Ramadan, apa itu? Gen orang Indonesia ini kan gen rimpang, gen rempah. Gitu. Maka di sini apa yang terjadi? Gen rempah rimpang ini Allah suburkan bumi kita ini dengan sumber mineral terbaik yang Allah titipkan di bumi Indonesia ini, yang berasal dari apa? Gunung. Maka negeri ini negeri yang berlimpah dengan, kalau boleh saya katakan, rempah rimpang atau produk yang punya kemampuan anti kanker semua.
Karena mineral kalau antum kata kita yang nanam ubi di bawah kaki gunung, katakan gunung Kelut, gunung apa yang baru kemarin meletus atau Merapi gitu, sama kita tanam ubi di Bekasi beda rasa. Lain rasanya. Antum pergilah ke Blitar, Nganjuk, Kediri segala macam, makan pecel di situ. Sama makan pecel di Depok. Lain. Gak bakal sama. Nah, rekam jejak tadi itulah yang sebenarnya harus kita kembalikan. Nah, pertanyaannya, apa hubungan dengan Ramadan, teman-teman sekalian? Apa hubungan Ramadan? Saya sampaikan, kalau kita kembali ke ayat tadi, atau kita balik, atau kita coba cermati ayat, atau tadabbur ayat Allah yang lain tentang manusia itu dari apa? Maka Allah katakan, manusia itu apa? Dalam surat Al-Mu'minun. Wa qad khalaqna a'udzubillahi wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Kami ciptakan manusia dari tanah. Sekarang, semua penyakit degeneratif, kanker, segala macam itu muncul tidak lain tidak bukan karena apa? Karena tanahnya manusia atau lambungnya kita, manusia zaman sekarang sudah penuh dengan sampah-sampah yang nggak perlu. Kenapa dia lakukan itu? Tadi Ustaz katakan. Sekarang beginilah, jujur aja lah. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya katakan, kita tuh sudah, kalau boleh saya katakan terlalu banyak ya, termasuk saya juga mungkin, mengedepankan hawa nafsu. Mau buktinya gimana? Saya tanya nih sama kru-kru nih yang ada sekarang. Di tangan kanan saya sekarang ada nasi goreng, ada bakwannya, ada kerupuknya, diolah dengan minyak goreng sawit gitu kan. Ada telurnya, terus cukup lah itu. Ada telurnya kan, kemudian dimakan atau diminum pakai es teh manis. Itu tangan kanan saya. Tangan kanan. Nah sekarang kalau seandainya nih saya kasih pilihan yang kedua, tangan kanannya Ustadz Budi nih misalkan. Di tangan kanan Ustadz Budi itu ada satu piring yang isinya kurma, kismis, kacang almond, sayur, buah. Jujur-jujuran deh kalau saya tanya. Antum mau pilih yang mana? Tangan kanan saya apa Ustadz Budi? Ayo pilih. Ayo pilih. Ya. Kemungkinan besar kita akan pilih yang tangan kanan saya gitu. Kenapa? Udah tahu ginian tuh nggak sehat, masih juga dimakan. Apalagi kalau bukan nafsu kan? Itulah bahasanya kan. Sehingga apa? Ramadan dijadikan bulan apa? Jangan banyak ngomong. Kalau orang ngajak, jadi sebenarnya bulan Ramadan itu bukan bulan nahan makan, nahan nafsu, nahan hati, nahan jiwa, nahan panca indera untuk tidak terkotori. Sebab apa? Tadi beliau juga sudah sampaikan bahwa kolbu itu sumber kebahagiaan, sumber kebaikan, dan juga sumber keburukan. Apa yang kita lihat? Contoh gini, sekarang saya lah, teman-teman gini, Bapak Ibu sekalian, nasi goreng tadi, katakanlah sekarang saya tidak berikan dalam wujud fisik, cuma cerita doang. Satu piring misalkan, bayangkan ada nasi goreng. Kan gitu kan? Bayangkan saja, ada nasi goreng tapi piringnya kosong. Tapi satu piring lagi misalkan ada sayur, buah, segala macam, tadi kismis, kurma, segala macam. Yang sehat lah pokoknya. Real ada. Nah sekarang kalau udah kayak begini, kira-kira mau makan yang mana? Mau nggak mau makan yang ini kan? Sayur, buah. Kenapa? Karena mata kita ini merangsang pikiran. Maka Ramadan jadi bulan detox. Yang di detox apa? Seluruh panca indera. Lisan disuruh udah banyak ngomong. Ya, kemudian mata kita nggak boleh lihat, bukan nggak boleh, diharamkan, tapi memang nggak dibenarkan ngelihat. Untuk apa puasa kalau panca indera nggak dijaga gitu loh, bahasa gitu loh. Seperti itu kan, sehingga apa? Yang disuruh Allah kendalikan itu sebenarnya bagaimana kolbunya kita itu dibersihkan, sebab seluruh penyakit fisik. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa seluruh penyakit fisik itu asalnya adalah dari penyakit kolbu. Nah sekarang yang terjadi zaman sekarang, kenapa banyak penyakit degeneratif zaman sekarang? Tidak lain tidak bukan karena terlalu banyaknya orang mengutamakan hawa nafsunya. Sehingga apa? Zaman dulu nggak ada Ustaz penyakit kayak zaman sekarang. Penyakit zaman dulu kan penyakit kayak wabah. Orang stroke, coba mungkin nggak ada data, tapi saya yakin nggak ada. Nggak banyak orang zaman dulu stroke. Stroke itu penyakit gara-gara apa? Banyak makan, udah selesai. Iyalah, apalagi dari kolesterol, dari darah tinggi, yang banyak makan apa lagi? Darah kencing manis, jelas. Nah, di situ nanti ada yang saya sebut dengan, saya mencoba kemarin mencoba memikirkan lah, mencatat. Oh ternyata benar ya. Jadi manusia itu diberi Allah hasrat, gitu kan, nafsu tadi. Kita bawaannya pengen makan manis terus.
Saya mikir itu juga kenapa Nabi katakan, kenapa Nabi tidak ada gunanya kalau puasa kalau seandainya kita nggak menjaga, ya cuman sekedar menahan lapar dan laus doang, kata Nabi kan gitu. Kenapa? Harus ada kecintaan di situ. Maka tadi saya kembali ke konsep dasar puasa tadi. Jadi puasa tadi adalah bentuk sebenarnya kecintaan, bentuk kita mudah-mudahan dengan puasa tadi kita bisa bertemu dengan Allah. Nah, itu sebabnya di dunia medis ya, di dunia katakanlah modern seperti sekarang, semua yang dilihat, dirasakan oleh panca indera kita pasti mempengaruhi fisik. Jadi benar tadi kata Ustadz, nggak usah lihat banyak-banyak berita tentang corona ini, nggak penting. Toh ada corona juga. Kemarin ada yang tanya ke saya gitu kan, terus kalau dengan corona seperti apa yang harus kita lakukan? Ada orang tanya di Instagram saya. Ya bertobat kembali pada Allah, banyakin ngaji, banyakin kebaikan-kebaikan. Tapi kalau nggak ada corona juga lakukan hal yang sama, sama aja kan. Maka kata Nabi kan menakjubkan urusan kita itu. Dapat nikmat syukur, dapat ujian ya sabar, selesai. Mati karena wabah, syahid, selesai. Sekarang katakan di masjid, misalkan dilarang, ditutup masjidnya. Ya sudah, memang kalau seperti itu ya sholat di rumah misalkan. Meskipun ada beberapa pandangan ulama juga yang katanya ngapain ditutup, gitu loh, seperti itu. Banyakin ibadahnya. Kenapa? Karena kalau kita bicara dua hal tadi Bapak Ibu sekalian, dua hal berkaitan dengan manusia. Kita lihat manusia itu sebagai dua sisi yang berbeda. Yang pertama dari sisi kolbu atau imannya atau jiwanya. Ya, yang kedua secara fisiknya. Nah ini dua hal yang berbeda. Jadi si kolbu, jiwa, imannya tadi itu justru dia nggak usah banyak-banyak makan. Dia nggak perlu banyak makan. Tapi kalau justru malah fisik, dia makan tapi jangan berlebihan. Mau makan gula pasir, makanlah, tapi jangan berlebihan. Mau makan ini, makan, silakan nyambel. Maka disitulah akhirnya sains menjelaskan bahwa Bapak Ibu sekalian yang subhanallah, jadi tubuh kita itu ternyata Masya Allah, tabarakallahnya ya, itu kalau dilihat, itu ada satu proses dalam badan kita itu namanya lupa, jadi bunuh diri terprogram sel, nah gitulah. Nah, sel-sel kita nih itu setiap waktu ya tergantung organnya dia melakukan bunuh diri terprogram sel, apoptosis, bunuh diri terprogram. Dan ternyata secara sains Ustaz, ini yang menarik. Bahwa ternyata bunuh diri terprogram sel kita itu umum ya, itu secara umum itu terjadi 11 sampai 14 hari. Secara umum, meskipun tiap organ beda-beda. Nah, saya coba waktu itu sama teman gitu kan, mencoba sebulan mungkin ngitung-ngitung ala-ala kita, gitu kan. Jadi ternyata kalau kita ambil angka tengah 12 di situ, maka akan ketemu 365 dibagi 12. Berapa hasilnya? 30. Jadi bahasa sederhana saya apa? Muslim tidak muslim dia setahun wajib ente puasa 30 hari. Itu bahasanya. Dan yang luar biasa lagi, dalam sebuah buku yang pernah saya baca itu Masya Allah, itu disebutkan di situ, itu ternyata growth hormone, salah satu hormon yang muncul atau ada dalam tubuh manusia itu bisa dipicu ya, dan bisa meningkat 1250%. Si penulis buku ini orang Amerika, orang Barat, dia nyebutnya puasa keagamaan, kata dia gitu. Dia bilang bahwa ternyata puasa keagamaan 30-40 hari itu ternyata meningkatkan growth hormone 1250%. Luar biasa kan? Artinya apa? Saya membayangkan kalau umat Islam betul-betul menjadikan Ramadan ini sebagai bulan bersih-bersih badan, isi dengan asam amin. Nanti saya jelaskan nanti bahan-bahannya apalagi yang kita layak untuk konsumsi, itu harusnya badan kita sterek-sterek semua. Tapi tadi kembali ke konsep dasar tadi, mukmin itu nggak perlu besar-besar badan. Nggak perlu sterek-sterek, karena yang dibutuhkan tuh iman, jiwa, ruh yang jauh lebih besar daripada raganya. Zaman sekarang kan raga kerupuk, iman kerupuk, karena kebanyakan kerupuk mungkin. Sehingga apa? Kerupuk tuh isinya apa? Tepung gitu kan, gula. 11 bulan makan gula. Nasi goreng tadi isinya gula semua. Nasinya sudah gula, kerupuk sudah gula. Apa tadi namanya? Telur ya, telur itu kan protein.
digoreng pada suhu 70 derajat Celcius seperti itu, atau mungkin gorengan gitu, sudah rusak proteinnya. Makan apa terus kita itu? Makan rasa. Coba. Hanya makan rasa. Kenapa? Karena mengutamakan hawa nafsu. Gitu aja. Akhirnya apa? Ibarat kata mobil lah gitu kan. Karburatornya udah keluar asap, wiper sudah mulai krak krok, mobil apa dia punya pintu dibuka tuh kertak, begitu badan kita kan ngasih tanda susah tidur, BAB susah, kencing nggak selesai, baperan terus. Itu tanda Ustaz. Karena tadi makanan itu mempengaruhi mood. Apakah mempengaruhi? Kenapa disebutkan Nabi talbinah itu menenangkan hati? Itu Masya Allah ya. Talbinah, itu tepung padahal. Tepung tuh bagus dikonsumsi, asal jangan tepung terigu. Semua yang Allah ciptakan, semua pasti dalam keadaan yang utuh dan sempurna. Kalau dikonsumsi terpisah-pisah, nggak sehat lagi dia. Makanya talbinah kata Nabi, menenangkan hati, menenteramkan jiwa. Coba makan tepung, gandum, bisa kayak begitu. Seperti itu. Ya. Jadi itu dia bilang begitu, kata berarti 30 hari Ramadan tuh harusnya menjadi bulan bersih-bersih badan. Bagaimana caranya kita mentadaburi ayat tadi, kata Ustaz kan, datanglah istri-istrimu, kata Allah kan begitu kan. Maka Ibnu Abbas yang pernah saya baca, Ustaz, itu ternyata ba'da beliau buka iftar gitu kan di masjid, sholat, balik lagi ke rumah langsung jima sama istrinya. Langsung ditanamin tuh ladangnya. Gitu Ustaz. Ibnu Umar ya. Langsung ditanami ladangnya. Dan harus dilakukan dalam keadaan yang bahagia. Maka puasa itu harus bahagia. Jadi kalau ada orang nggak puasa nggak bahagia, nggak benar puasanya. Kok saya lagi puasa kok baperan ya? Berarti Anda niatnya mungkin nggak jelas. Gitu loh. Karena kebahagiaan yang muncul pada diri seseorang pasti akan mempengaruhi fisik. Fisik pasti pengaruh fisik. Jadi kalau dia nggak bahagia, tensinya bisa naik, gula darah bisa naik. Coba aja kalau nggak percaya. Ya. Jadi jangan suka-suka lihat. Jadi panca indera tuh jangan yang aneh-aneh lah gitu kan. Lihat yang benar-benar aja lah, seperti itu. Ya, jadi apa tuh namanya? Dan si dokter tadi itu cerita lagi, ya. Jadi kalau bagi saya, kita harus pahami ya. Kalau urusannya sama Al-Quran dan hadis atau sabda baginda Nabi SAW, maka sains itu menjelaskan kalau saya, bukan membuktikan. Nggak perlu bukti kok kita percaya kok. Kan gitu. Tanpa sains, kita udah percaya. Buktinya apa? Kita nggak lihat Allah, apa perlu lihat Allah? Nggak perlu. Neraka kita nggak lihat, tapi kita nggak lihat Nabi loh umat zaman sekarang, tapi kita percaya. Maka saya membahasakannya, sains itu hanya menjelaskan kalau hubungannya dengan Al-Quran dan hadis. Maka si dokter ini cerita, ternyata ada lagi studi tahun 1992. Itu ternyata fasting twice a week. Puasa 2 kali seminggu meningkatkan growth hormone 5 kali lipat. Sayang nih dokter nggak kenal Islam. Coba teman-teman sekalian bayangkan. Saya membayangkan kenapa Rasulullah itu, ini mungkin salah satunya sih ya. Saya membayangkan, mungkin kita nggak bisa contoh, tapi kalau kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi SAW kan disebutkan di situ, uban waktu beliau wafat itu kan cuma 11. Umur 63 tahun, umur 11, ubannya 11. Kita SMA tuh, lulus SMA udah ubanan. Kenapa uban itu terjadi? Karena oksidasi, kan stres, cemas. Itulah, cemas, apa-apa dicemas, apa-apa cemasin. Ya, ada seorang ibu pernah datang ke saya, dia kena kanker tiroid Ustaz. Dikonsul ceritanya ke saya gitu kan, lantas muka itu sedih banget. Saya bilang sama dia gini, "Bu, tenang aja Bu," saya bilang. "Kenapa Dok? Dengan atau tanpa penyakit ini ibu pasti mati," saya bilang. Saya bilang gitu sama dia. Ini kan ucapan agak sarkas gitu kan bagi sebagai orang kan. Tapi akhirnya dia benar juga sih ya. Terus kenapa saya harus susah hati? Karena semua yang dirasakan oleh kolbu, jiwa, emosi kita mempengaruhi organ. Itu kata kuncinya. Jadi jangan sekarang nih, saya kadang-kadang ini ya orang nih, wallahu a'lam sih, nauzubillah, semoga Allah lindungi Indonesia, yang mati karena corona itu kan tadi saya baca tuh 55 orang tuh kabarnya. Tapi ini kalau dibiarkan kayak begini terus, ini akan muncul satu penyakit baru namanya corona stress. Stres corona. Ya. Apa harus ditakutkan? Ya ikhtiar wajib, ya.
Kita ikhtiar wajib, sabar, tawakal tetap, tapi jangan pula berlebihan. Ya, kenapa? Karena ketika dia mulai cemas berlebihan, gula darah naik, tekanan darah naik, nanti kelemahan pada organ-organ, akhirnya apa? Yang dimakan pun tidak akan bermanfaat. Itu ngerinya. Kalau sudah dimakan tidak bermanfaat, tubuh tidak lagi mendapatkan asupan dari fisik, dari makanan yang sehat segala macam, karena orangnya stres. Bapak Ibu sekalian, Anda tidak akan bisa merasakan lezatnya satu makanan kalau makanan itu dimakan dalam keadaan stres. Itu sebabnya dalam Islam, kita disunahkan makan itu dalam keadaan apa? Duduk loh. Karena orang duduk sama berdiri, itu sudah beda fisiologis hormonnya. Orang berdiri, dia alert, waspada, adrenalin lebih dominan. Orang duduk, tenang dia. Kalau mau tenang lagi, suruh baring. Itu sebabnya kan kalau orang lagi marah, kata Nabi apa? Duduk, sambil berbaring, kata Nabi. Supaya tenang gitu loh. Seperti itu. Ya, jadi semakin kita mengenal Islam ini, maka subhanallah harusnya kita bahagia banget kedatangan Ramadan. Sebab apa? Karena kita sudah saatnya mengurangi makan. Masalah umat Islam saat ini adalah karena terlalu banyaknya makanan yang dikonsumsi dan terlalu banyaknya makanan-makanan yang tidak sehat dikonsumsi setiap hari. Saya sampaikan ke kajian-kajian saya, terutama kalau pas lagi di masjid, saya bilang, cobalah di masjid itu ketika lagi Ramadan, jangan lagi kasih gorengan, saya bilang. Jangan lagi kasih sirup, kasih DNA-nya leluhurnya kita. Oh gitu, Ustaz. Rempah-merimpang, Ustaz. Apa mahalnya itu? Ya kalau sekarang lagi mahal, jahe katanya 60 kilo, 60 ribu sekilo. Ya, katanya, Masya Allah kan. Nggak tahu apa efek gara-gara JSR-JSR-an ini, nggak tahu lah. Tapi saya bilang ya akhirnya saya lihat beberapa teman-teman dokter saya pun sekarang yang dulunya tuh nggak terlalu nggak terlalu dengan inilah, dengan rempang sela malah minum begituan tiap hari. Alhamdulillah kan efeknya. Borong jeruk nipis lah, borong lengkuas lah, segala macam. Saya bilang, pada tahu nih luhur kita itu jago-jago ya, zaman dulu. Karena rempah-rimpang. Saya sangat yakin Panglima Sudirman pun makan kunyit. Zaman dulu, saya makanya gagah. Ya, nggak makan sosis. Zaman dulu nggak ada sosis. Baik, jadi itu ya Bapak Ibu sekalian. Yang menarik lagi ternyata memang kalau kita bicara tentang tadi makanan fisik nanti kita akan bahas di terakhir nanti, tapi makanan kolbu ini yang harusnya diperbanyak saat Ramadan. Jadi Ramadan adalah bulan promil, bulan detox, bulan asam amino, dan bulan penyembuhan. Sebab apa? Tadi beliau sampaikan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Penyakit manusia zaman sekarang ini yang lebih banyak bukan penyakit fisik, tapi penyakit kolbu, penyakit hati. Dan kalau penyakit hati obatnya apa? Quran, nggak ada yang lain. Coba bayangkan seandainya umat Islam ya, mereka menyibukkan diri dengan baca Quran. Dan mereka zaman sekarang aja lagi wabah kayak begini, ambil air putih, taruh depan kita, baca Quran, ruqyah air itu. Ya Allah, lindungi kami dari corona, lindungi segala macam. Ya Allah, kalau ada kolesterol berlebihan turunkan ya Allah. Minta sama Allah dengan wasilah tadi. Bisa kok, itu disyariatkan, enggak masalah. Gitu loh. Kalau ada air Zam-Zam lebih bagus kalau ada, karena bulan Quran kan Ramadan. Kayak sekarang juga karena nggak bisa kemana-mana, udah banyakin baca Quran, banyakin baca buku agama, ya seperti itu. Atau kajian online seperti ini. Ya, Ramadan itu harusnya menjadi bulan untuk memperbanyak makanan kolbu. Ya, memperbanyak makanan kolbu, sehingga apa? Semakin banyak makanan kolbu yang dia lakukan, semakin bahagia dengan kedatangan Ramadan. Karena Ramadan tidak lagi ribet dengan urusan buka dengan siapa, bukber dengan siapa, ya, atau makan sahur pakai apa, udah sederhana aja lah. Ya, jadi kalau banyak sekarang umat Islam tuh kalau benar-benar menerapkan konsep-konsep detoksifikasi dalam Islam, coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, ada 30 hari Ramadan loh. Lanjut lagi dengan Syawal. Karena Allah sudah tahu sejak zaman dulu bahwa yang namanya manusia lagi Syawal itu lontong sayur lah, opor lah. Pasti sudah tahu tuh kayak begituan. Maka disiapkan 6 hari Syawal. Lagi habis itu ada Ayamul Bid. Lagi habis itu ada Senin Kamis. Belum lagi puasa sunnah. Belum lagi puasa Daud. Ada 7 toolsnya, coba, Masya Allah. 6 toolsnya. Ramadan, Syawal, Ayamul Bid, Senin Kamis, puasa sunnah, sama puasa Daud. Bayangkan kalau manusia dalam kondisi
saya membagi menjadi dua tuh, namanya fat state. Fat state itu dalam kondisi orang itu makan gitu kan. Fat state, kalau orang makan, pasti otomatis akan terjadi penaikan insulin. Kenaikan insulin. Apa yang terjadi? Gula akan disimpan di hati, produksi lemak di hati akan bertambah dalam kondisi fat state. Fase makan. Tapi menariknya apa? Fase puasa atau fasting state, insulinnya turun. Jadi Ramadan itu kalau kita kembalikan ke konsep dasar tadi tentang kolbu tadi adalah bulan bersih-bersih hormon. Reset. Udah konslet tuh, 11 bulan udah konslet. Nggak bisa lagi ngenal mana makanan sehat, makanan nggak sehat. Ya, semua dimakan, dihantam semua. Sehingga kayak laptop lagi hang, ditekan tombolnya, reset semua. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi ketika tidak ada makanan yang masuk ke tubuh kita, maka yang terjadi tubuh akan membakar simpanan gula dalam bentuk glikogen, tubuh akan membakar simpanan lemak. Coba, Masya Allah. Itu sebabnya tidak heran orang yang benar-benar mengikhlaskan niatnya untuk berpuasa, pasti powerful, Ustaz. Kenapa? Karena ada sahur. Kenapa ada sahur? Sahur itu ibarat kata perintah, wahai tubuhku, nggak ada makan lagi untukmu hari ini, silakan pakai cadangan bahan bakar yang ada. Dia akan cari, ada nggak gula masuk? Nggak ada. Gula nggak masuk, apa yang terjadi? Dia akan pakai glikogen. Glikogen nggak masuk, apa yang terjadi? Dia akan pakai cadangan lemak. Maka sebenarnya kalau Bapak Ibu tahu rahasia ini, saya ajarin caranya ilmunya. Ini ilmu sederhana tapi luar biasa. Begini. Anda punya mobil, Pak. Mobil Anda itu, Bapak sekalian, jemaah sekalian, Anda punya mobil, yang mobil itu bahan bakar totalnya 40 liter. Oke? Bahan bakar totalnya 40 liter. Nah, sekarang ada 10 liter tangki cadangan. Ini, 10 liter. Ada 30 liter tangki utama. Tangki utama, tangki cadangan. Nah, gitulah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa menggunakan tangki cadangan ini? Sekarang kalau Anda naik mobil, katakanlah dari Jakarta atau Depok ini ke Bandung misalkan, atau dari Bekasi ke Bandung misalkan. Bagaimana caranya supaya bahan bakarnya bisa dipakai? Caranya Pak, jangan berhenti rest area. Gitu. Jangan berhenti rest area. Sebab kalau berhenti di rest area, kecenderungan kita ngisi bensin sama masan. Gitu loh. Mobilnya akhirnya tangki yang tadi sudah mulai kosong di sini, katakanlah sudah tinggal 29 liter, sudah mulai habis, tinggal 1 liter, masuk lagi, penuh lagi dia. Sedangkan ini, filosofinya apa? Analoginya apa? Ini gula nih, ini gula. 30 cadangan ini gula, Ustaz. Ininya lemak. Kalau lemak sudah dipakai sebagai bahan bakar, Masya Allah, 1 sendok atau 2 sendok zaitun, kita minum di pagi hari, sampai siang, sampai sore, powerful kita, karena lemak. Tapi dia jenis lemak yang baik, bukan lemak yang tidak baik seperti halnya kayak minyak-minyak goreng, atau mungkin tepung-tepungan terigu seperti itu. Jadi caranya gimana? Nah, ini kalau mau kurus ya. Kalau mau katakanlah bersih-bersih tangki cadangan Ramadan nanti, ini salah satu caranya adalah habis buka puasa, makalah enggak apa-apa, misalkan bukan kurma 3 butir, 5 butir secukupnya untuk batalkan puasa itu. Terus nanti enggak usah makan lagi habis itu. Apa yang terjadi kan habis tuh dia tet. Kalau dia sudah mulai muncul tanda lapar, maka sudah mulai ada tanda-tanda sinyal bahwa akan terjadi pengalihan bahan bakar dari gula tadi ke lemak nanti. Kalau lemak sudah dipakai, otomatis apa? Powerfulnya kita luar biasa. Ya. Powerful, tinggal nanti apa? Kalau mau makan lagi sebenarnya, ya kalau ini bisa Anda pakai, tapi tidak berlaku bagi orang yang kurus banget, jangan. Krempeng nanti dia. Jadi nanti dia makan lagi kapan? Waktu sahur. Makannya waktu sahur, otomatis bisa dikatakan selama 24 jam tubuhnya kayak berada pada fase puasa terus. Bagi laki-laki nih, Ustaz, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Testosteronnya kan naik. Bagi perempuan, iya, 24 jam dia katakanlah dia dibiarkan dalam kondisi fasting state kayak begitu, hormon-hormon dia itu satu persatu seperti teriset. Coba. Tapi ini butuh apa? Butuh kemauan. Ya. Tiba-tiba gitu kan, habis tarawih gitu kan, muncul tuh lontong, nasi goreng. Nah, itu godaan di situ. Makanya puasa itu berat. Betul berat. Dan karena dalam Islam itu, kalau saya perhatikan, semakin berat suatu amalan, semakin besar pahalanya. Coba aja lihat. Puasa berat. Saking beratnya, disiapin satu pintu surgaku sebagai orang yang mau puasa. Gak gampang loh.
Lagi kita katakanlah pengen makan, tiba-tiba suruh puasa, gitu loh. Maka ada satu pintu khusus gitu kan. Tapi bagi orang yang sudah merasakan kenikmatan puasa tadi, justru malah dia lebih menginginkan untuk tidak banyak makan atau lebih banyak berpuasa kalau sudah sering. Saya punya seorang teman, umurnya sekarang sudah hampir 50 tahun, sudah hampir 18-20 tahun saat dia puasa Daud, tidak pernah putus. Powerful luar biasa, kalau mijet itu sampai ke tulang lah. Tangan itu luar biasa, karena emang kata kuncinya di perut. Ya. Seperti itu ya, jadi Masya Allah ya. Jadi, nah Ramadan itu nanti yang kita butuhkan, makanan kita itu nanti bukan hanya makanan fisik, makanan fisik cukupnya aja lah ya. Tapi yang kita butuhkan lagi adalah satu piring yang isinya sabar, syukur, ikhlas, tawaduk, pemaaf, kasih sayang. Itu loh yang kita butuhkan Ramadan. Itu dimakan tiap hari dengan cara apa? Quran ada sedekah ada, sehingga itu menjadi makanan buat kolbunya. Itu yang paling luar biasa. Dan kalau memang mau memanfaatkan Al-Quran sebagai penyembuh dari Allah, maka bisa kita lakukan dengan cara apa? Waktu membaca Quran minta, ya Allah jika ada penyakit dalam diriku, ya Allah sembuhkan dengan Al-Quran. Kan bisa kita minta, niatkan sama Allah. Atau menggunakan media. Apa yang kita makan, ya bacain ayat-ayat Allah di situ. Kan bisa ruqyah namanya kan, seperti itu. Jadi konsep yang tadi, yang mobil tadi itu, kalau Bapak Ibu terapkan di waktu Ramadan, pasti turun berat badannya lah. Pasti akan sangat turun. Dan apa yang terjadi? Menariknya, kalau umat Islam sekarang ini Ustaz, saya pernah ada ketemu ibu-ibu gitu kan. Ibu-ibu itu kena autoimun. Beliau tuh umurnya 43 tahun. Udah 5 tahun dia kena autoimun. Dan 43 tahun dia sudah menopause. Harusnya kan belum. Asbabnya karena penyakitnya itu, karena obat-obatan yang terlalu mungkin over yang beliau makan. Singkat ceritanya, beliau ketemu sama saya dan subhanallah saya coba ajarkan pola-pola sehat ini, gerakan puasa segala macam, dan ternyata Masya Allah adalah 6 bulan kemudian mens lagi dia. Bisa mens, balik. Jadi tubuh kita tuh bisa reverse back kalau bahan bakunya cukup. Bahan baku tadi apa? Asam amino, termasuk bersih-bersih badan dengan puasa tadi, penggemburan gitu kan, tanah tadi, seperti itu. Ya jadi terus apa yang harus kita konsumsi ya, atau mungkin apa yang harus kita perbaiki saat Ramadan itu ya, terutama makanan ya. Kalau boleh saya katakan, kembalilah ke bagaimana, jadi nanti coba dibaca badan kita itu isinya apa sih, ada vitamin, mineral segala macam, dan isi lambungnya kita itu ya, kalau kita ambil dibuka gitu kan, lambung kita itu ada 19 juta bakteri itu, maka isinya mineralnya sama kayak tanah sebenarnya. Jadi manusia itu sebenarnya kalau dia kembalikan esensi badannya dari apa yang Allah tumbuhkan di atas tanah tanpa banyak pengolahan, kata kuncinya. Tanpa banyak pengolahan. Maka tubuhnya seperti reset, Ustaz. Udah digemburkan dengan puasa itu, apalagi Ramadan kayak begini, tambah lagi dengan asam. Asam amino contohnya apa? Ya kurma, madu, ya. Itu harusnya menjadi makanan kita di bulan Ramadan tadi. Dimulai dari sekarang sebenarnya. Kemudian tambahkan lagi dengan apa? Tambahkan lagi dengan makanan terbaiknya untuk lambung. Yaitu apa? Makanan-makanan yang bersifat fermentasi. Ya, contohnya apa? Ya, kalau di Indonesia mah tempe. Tempe itu makanan fermentasi. Ya, termasuk teman-teman sekalian, sebenarnya ada beberapa jenis makanan yang kalau Anda bisa konsumsi di Ramadan itu sangat baik. Yang pertama madu, kurma, sama susu. Tapi susunya jangan susu kemasan. Harus susu fresh yang tidak ada nutrition fact-nya. Tidak ada fakta nutrisi. Kalau mau makan buah, makanlah buah yang tidak ada tulisan kandungan gizinya. Paham maksudnya? Jangan kemasan gitu kan. Itu. Ya. Kalau udah ada kemasan, udah repot deh. Ya. Pasti banyak yang hilang. Ya, makanan fermented atau makanan yang fermentasi, tempe, ya seperti itu. Salah satu contohnya. Atau ya beberapa ilmuwan atau mungkin guru-guru saya mengatakan madu pun termasuk makanan atau minuman yang udah fermentasi. Termasuk ada satu yang orang sebenarnya kalau Ramadan dikonsumsi sama dia, insya Allah akan banyak sekali terjadi perbaikan pada gennya, yaitu apa Ustaz? Air kelapa. Air kelapa. Air kelapa itu, kenapa air kelapa itu dilindungi sama Allah? Kelapa lindung. Coba lihat air kelapa itu. Kalau kita tadabur air kelapa,
ada seratnya apa, sabuknya itu kan apa namanya? Sabuknya kelapa itu. Di dalam tuh ada lagi nanti cangkangnya, ada kulit lagi, baru di dalamnya ada airnya. Dilindungi banget sama Allah. Sebab apa? Kalau nggak dilindungi, kena oksigen sebentar langsung oksidasi dan langsung fermentasi. Makanya air kelapa itu kapan waktu terbaiknya diminum? Waktu dipetik dari rahmat Tuhannya. Gitu maksud saya. Dia kan dapat matahari tuh, dapat cahaya panas segala macam dari tangkai-tangkai, dari ranting apa belarak kalau bahasa kampung saya itu kelapa itu, situ Allah memberikan energinya. Jadi ketika putus, buka, minum langsung. Itu waktu terbaik untuk makan minum air kelapa. Jangan disimpan. Sebab kalau disimpan kena udara pasti cepat itu dia asam. Ya. Supaya kelapanya tidak terlalu, supaya kelapanya ini resepnya nih, nanti saya ajarkan juga cara makan, gak usah banyak-banyak, cuman sangat luar biasa yang bisa menguatkan jantung dari air kelapa, Ustaz, dari kelapanya. Jadi subhanallah, nanti kelapanya itu di blender sama kurma airnya. Apa air kelapa yang paling baik? Air kelapa yang paling baik itu air kelapa yang masih ingusan dagingnya. Mau kelapa hijau boleh, mau apa, itu diminum tadi. Tapi gini, yang jadi masalah sekarang karena lambung manusia zaman sekarang udah banyak masalah, sehingga ketika dia masuk agak chaos badan itu ngolahnya, sehingga banyak orang ada yang habis minum air kelapa tuh malah lemes, kan gitu. Kata kuncinya apa? Kasih mineral untuk menyeimbangkan. Dari mana mineral tadi? Dari garam. Tapi jangan pakai garam refinasi, garam laut atau garam apalah, pokoknya apapun mereka, tapi garam mineral. Ya, garam mineral. Sekarang lagi keren kan garam Himalaya apa segala macam, sea salt segala macam. Indonesia banyak garam seperti itu. Jadi kelapa tadi di blender sama airnya ya, di blender sama kurma, atau kalau nggak ada kurma kasih madu dia, kasih garam sedikit. Dan ada satu mineral, ini kalau dapat aja sih, tapi kalau dapat luar biasa tuh kita tambahkan sedikit dengan satu kacang yang tinggi banget mangannya, MN. Namanya macadamia. Kacang macadamia. Nah, itu. Nanti coba di browsing. Nah, tambahkan dikit aja tuh, karena macadamia ini nanti dia tambah garam sekali itu perfect match itu. Nah, kalau mau makan, nih makan yang kalau ini agak-agak nyeleneh teman, ini kalau kita kerjakan betul-betul ngenyangkan luar biasa. Caranya gimana? Di luar tadi ya mungkin Bapak Ibu yang mau nerusin puasanya sih ya, habis puasa buka puasa, nerusin puasa tuh, nanti makan baru sahur. Sehingga nanti urusan kita Quran aja tuh. Kalau lapar gimana? Boleh disuplai. Apakah rasa lapar itu bisa ditekan? Bisa. Kopi bisa menekan rasa lapar, pahit tapi. Teh hijau bisa. Ya, atau kayu manis sedikit juga bisa. Atau air putih paling gampang, itu bisa menekan rasa lapar. Dan rasa lapar itu letaknya bukan di perut. Tapi di sini. Ya, jadi hati-hati. Lapar banget nih perut gue. Salah itu. Salah. Orang di sini kok. Nah gitu ya. Jadi itu. Nah, caranya gimana? Nih saya ajarin caranya. Nanti Bapak Ibu sekalian cari beras organik gitu ya. Beras putih boleh, beras coklat boleh, merah boleh. Pokoknya beras yang kontaminasi dari pestisidanya itu sedikit atau mungkin nggak ada. Putih boleh, kuning boleh. Emang ada beras kuning, bukan kuning, coklat maaf. Itu mentah Ustaz, dimasukin air. Ya, masukin air, dibikin agak-agak lembut sedikit. Setelah dia lembut, di blender. Mentah ya nih, bukan nasi ya, beras. Air biasa aja, yang penting dia lembut untuk kita hancurkan. Lalu setelah dia hancur jadi kayak tepung begitu tuh, kepel-kepelin. Terus diapain? Masukin ke santan. Santan yang habis dari santan itu dari apa tuh namanya? Santan lah, dari kelapa itu kan kita nggak usah dimasak, santan mentah aja. Sebenarnya nggak mentah sih, sudah matang dari Allah itu. Masukin situ. Nah, modal kita kan kepelan seukuran mungkin telur kampung ya, 2-3 gitu, cemplungin ke situ, kan sudah terlumur dengan santan itu, yang isi beras tadi itu. Nah, toppingannya boleh kasih madu. Itu 2 butir itu, 2 saja udah kenyang minta ampun. Tapi yang terjadi apa? Itu makanan yang akan sangat menguatkan jantung.
Wah gitu, resepnya kayak begitu. Jadi nggak usah banyak-banyak makan gitu. Kayak gitu aja udah cukup. Kalau mau sekarang mau nyoba-nyoba, bisa cobain tuh. Ya, jadi nanti itu bisa disimpan di kulkas tuh kalau mau simpan kulkas. Kalau nggak mau repot, ya bisa. Tapi nggak boleh lama-lama juga. Ya, semakin fresh, semakin bagus. Gitu. Ya, itu bisa dijadikan makan. Jika apa di situ karbonya masih ada, masih cukup utuh, ya. Ada lemaknya juga, tambah dengan asam amino dari madu atau kurma tadi, insya Allah. Nah, terus bagaimana caranya kita memperbaiki gen kita selama Ramadan ini? Balik-balik ke tadi yang saya sampaikan itu, bahwa rekam jejak DNA kita ini pasti ada hubungan dengan apa yang dulu orang tua kita makan. Apa yang dulu orang tua kita makan. Apa yang tumbuhkan di negeri ini? Coba lihat. Semuanya, Bapak sekalian. Komplit Indonesia ini kalau boleh saya katakan ini tempat terbaik untuk risetnya herbal. Memang iya kayak begitu. Karena udara kita tuh gampang banget berubah. Jadi kalau mau lihat ketahanan suatu produk herbal atau tumbuhan, memang Indonesia itu tempat paling baik untuk mengadakan riset. Nah, apalagi ada gunung-gunung tadi yang saya ceritakan di awal tadi. Dan tadi bagaimana kita mengembalikan itu semua. Jadi tanah itu, jadi kalau kita lihat kan Indonesia Allah tumbuhkan dengan rempah, rimpang ya, kayak rempah, rimpang itu nanti coba di browsing aja betul rimpang, tapi ya jahe, kunyit ya, temulawak, lengkuas itu rimpang ya. Bumbu-bumbu tuh kayak apa? Ya kayu manis, cengkeh, kapulaga. Nah itulah kalau saya sarankan yang harusnya menjadi minumannya orang Indonesia waktu Ramadan kalau kita mau memperbaiki gen generasi ini. Gitu. Karena orang tua kita minum itu dulu. Dia masih ngecatat tuh tubuh kita itu. Jadi kalau orang yang lahir di sini pasti ada rekam jejak sini. Makanya ada kecenderungan orang-orang yang tinggal satu negeri itu memang sukanya dengan apa yang dimakan oleh mak bapaknya, moyangnya. Seperti itu. Ya, kembalikan ke situ. Dan bagaimana caranya dia bisa mendapatkan tadi saya katakan tetap bisa mendapatkan manfaat. Saya belum trial, tapi sepertinya mungkin lagi kepikiran dapat ide baru nih. Kita bisa bikin minuman ramuan rempah rimpang itu ditambahkan dengan air kelapa. Nah, gitu. Nah, ini resep baru nih. Belum keluar, belum rilis. Nah, kalau itu dikasih tiap Ramadan itu Masya Allah ya, masjid-masjid ya, DKM semua, kalau mudah-mudahan sebelum Ramadan sudah selesai nih wabah ini. Jadi kalau mungkin sekarang kali Ustadz Budi kemarin sempat sampaikan bahwa sekarang Allah menutup rumahnya dengan wabah ini gitu kan. Ya sekarang kita minta sama Tuhan, minta sama Allah agar dibuka lagi rumahnya tadi dengan cara apa? Taubat nih seluruh penduduk negeri. Agar Allah membuka lagi rumahnya. Ya, jadi yang harus dilakukan saat ini mungkin ya selain kita ikhtiar juga penduduk negeri ini harus lebih banyak lagi berbuat kebaikan sehingga mudah-mudahan dengan itu Allah hilangkan wabah ini, mudah-mudahan ya seperti itu. Ya saya kira mungkin itu mudah-mudahan bisa memberikan mendapatkan semangat buat kita khususnya menjelang Ramadan seperti ini dan kita benar-benar kalau saya katakan mari kita challenge ourselves ya, kita menantang diri kita untuk Ramadan ini sudah tidak lagi banyak makan. Buka bersama sama teman-teman kurangilah ya. Kalau nggak penting jangan buka. Kalau mau keluarga mah oke lah. Tapi itu pun mikir-mikir sebab kalau sudah buka bersama tuh seringnya makannya udah ngaco-ngaco tuh, ngawur-ngawur tuh. Biasa kayak begitu. Dan mudah-mudahan nanti harapan saya masjid-masjid juga nanti bisa menyediakan makanan-makanan. Makanan Asia itu kan sebenarnya nggak mahal. Ya ubi dikukus, singkong, segala macam itu kan murah sebenarnya.